Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Curhatan PSSI-nya Vietnam, pusing 7 keliling jelang lawan timnas Indonesia, akui kesulitan. Penyebab proses naturalisasi Nathan Chu Aon dipercepat dan juga ribetnya persiapan timnas dibongkar Erick Thohir. Jelang Indonesia versus Vietnam, Akmal Marhali hitung-hitungannya menang harga mati. Jay Itzes tak sabar debut bersama timnas Indonesia, kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Semangat Garuda telah tertanam di dada pelatih kepala. Jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong, saya serius menyiapkan tim ini. Curhatan PSSI-nya Vietnam, pusing 7 keliling jelang lawan timnas Indonesia, akui kesulitan. Wakil Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF, Tran An Thu bercerita soal kesulitan yang dihadapi timnas Vietnam menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan melawan timnas Indonesia dalam 2 leg. Menjelang leg pertama melawan timnas Indonesia, Tran An Thu bercerita soal persiapan Vietnam. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Philippe Troussier. Tran An Thu mengaku bahwa timnas Vietnam mengalami kesulitan karena badai cedera. Para pemimpin Federasi Sepak Bola Vietnam dan pelatih kepala Troussier mengadakan pertemuan untuk membahas tim nasional Vietnam, kata Tran An Thu dilansir dari laman VFF. Kita dapat melihat bahwa tim Vietnam tengah kesulitan karena banyak pemain yang cedera. Bahkan pelatih Troussier juga sudah menetapkan bahwa usai Piala Asia 2023, tim akan kesulitan kekuatan akibat cedera. Sebagai imbalannya, LDB-DVN dan pelatih kepala Philippe Troussier sangat mengapresiasi semangat dari para pemain yang dipanggil untuk fokus, ujarnya. Meskipun Vietnam mengalami kesulitan di atas, Tran An Thu menilai Philippe Troussier memiliki penyelesaian. Penyebab proses naturalisasi Nathan Chu Aon dipercepat dan juga ribetnya persiapan timnas dibongkar Erick Thohir. Nathan dia memang seharusnya sudah diambil sumpah sejak Desember 2023. Namun, karena padatnya jadwal klub, dia harus mencari waktu kosong untuk merapat ke Indonesia. Erick Thohir mengatakan alasan Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, ini bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi. Karena pemain ini punya waktu pendek, mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat. Kembali, kalau kita kerjanya hanya monoton, kita mau ada dobrakan dan percepatan, kata Erick. Sama kalau ditanya persiapan timnas U17 dan U20, kenapa dipersiapkan dari sekarang? Karena kita tidak mau seperti kemarin tuan rumah U17 kita baru mempersiapkan tim 4 bulan. Sekarang sudah setahun kita persiapkan, sambungnya. Lebih lanjut, Erick juga berharap kerja cepat ini diterapkan di berbagai situasi. Namun, mantan bos Inter Milan itu juga mengingatkan untuk semua proses administrasi tetap taat kepada aturan yang berlaku. Ini yang kita coba dorong, perbaikan manajemen. Tetapi, kalau masalah proses kita tidak bisa tabrak karena kita negara hukum. Cuma, kalau kita bisa lakukan percepatan tidak menyalip peraturan, kenapa tidak? Lanjutnya,
Jelang Indonesia versus Vietnam, Akmal Marhali hitung-hitungannya menang harga mati. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menanggapi sikap optimisme Shin Tae-yong bahwa timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam pada laga fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. Dikatakannya itu merupakan hal yang wajar, terlebih skuad Garuda bertindak sebagai tuan rumah. Jadi Akmal menilai sangat pantas Shin Tae-yong menargetkan timnya kemenangan dalam laga itu. Ini laga kunci bagi timnas. Jika meraih kemenangan melawan Vietnam di leg pertama lalu menang atau minimal seri di leg kedua, peluang lolos ke babak berikutnya sangat besar, ujar Akmal. Oleh karena itu sangat wajar jika STY optimistis bisa meraih kemenangan karena fasilitas dan dukungan yang diberikan PSSI sangat besar untuk STY. Optimisme STY merupakan optimisme bangsa Indonesia, tambahnya. Dengan 11 pemain keturunan dari 28 pemain yang dipanggil, termasuk 13 pemain yang bermain di luar negeri, maka sejatinya kekuatan Indonesia sudah berada di atas Vietnam, ucapnya. Jadi, menang hitung-hitungannya merupakan harga mati, tegasnya. Jay Itzes tak sabar debut bersama timnas Indonesia, kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Bek Venezia Jay Itzes tak sabar segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia menyebut kesempatan ini jadi kehormatan besar baginya dan juga keluarga. Ya, Jay Itzes masuk daftar 28 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes mengaku sangat bangga karena dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu merasa terhormat karena mendapat kesempatan membela negaranya. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini dalam kurung membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Jay Itzes. Menariknya, Jay Itzes berpeluang debut pada leg I. Pemain Venezia itu benar-benar sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan dalam kurung rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, ungkap Jay Itzes. Rencananya timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Namun untuk Jay Itzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie B Italia kontra Palermo dalam lanjutan di Stadion Renzo Barbera, Sabtu 16 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Semangat Garuda telah tertanam di dada pelatih kepala. Jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong, saya serius menyiapkan tim ini. Shin Tae-yong menegaskan keseriusannya menatap laga timnas Indonesia versus Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal terdekat yakni melawan Vietnam. Duel tersebut nantinya terlaksana pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertandingan pertama rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang laga dimulai, Shin Tae-yong menegaskan keseriusannya. Terbang langsung ke Eropa menjadi buktinya. Selama di Eropa, pelatih asal Korea Selatan itu menyempatkan diri ke Belanda, Belgia, dan Italia. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi langsung kepada para pemain abroad.
Atas dasar itu pula, Shin Tae-yong lalu merasa optimis anak asuhnya mampu tampil apik kala melawan Vietnam. Bahkan pelatih berusia 54 tahun percaya diri timnas Indonesia bisa menaklukkan Vietnam. Sebagai pelatih kepala, saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, kata Shin Tae-yong.